Pemirsa yang budiman dimanapun berada, selamat sore. Berjumpa lagi pada perbincangan kita bersama Pak Lutfi. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Alhamdulillah Yai. sehat. Oke, kita akan lanjut perbincangan dari melanjutkan episode yang kemarin Pak Lutfi. Terkait dengan kemarin kan kita sudah membaca atau sudah membincangkan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Apakah kemudian konsep ummah dan seterusnya, diantaranya konsep ummah, kemudian keharaman Madinah dan seterusnya itu ternyata di masa Khulafaur Rasyidin sudah mengalami pergeseran yang sedemikian rupa. Ya. Akhirnya muncul berbagai isu, diantaranya adalah tentang Arabisasi, kemudian bagaimana memahami Al-Quran itu dipahami sedemikian rupa, akhirnya juga ada isu tentang Quranisasi, ada juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa surga dan seterusnya. Itu ternyata ada motif-motif tersembunyi di baliknya. Kemudian karena ada motif yang ternyata tidak baik-baik saja begitu, akhirnya konsep ummah yang dibangun oleh Nabi itu tidak tertangkap dengan baik, walaupun pada masa Khulafaur Rasyidin kan begitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pasca Khulafaur Rasyidin kan muncul dinasti-dinasti. Nah, dinasti yang pertama biasanya dalam sejarah itu kan dinasti Muawiyah. Nah, ini gimana keberlanjutan dari pergeseran itu pada masa dinasti Muawiyah, Pak Lutfi? Ya. Pertama yang ingin saya tegaskan, istilah pergeseran ummah itu di masa Nabi Muhammad itu ummah itu universal, menyeluruh, meliputi 3 ras ya. Ya. Ras Arab sama ras Bani Israel, ya. Sama ras Persia misalnya kayak Salman Al-Farisi itu. Ya. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin ini yang namanya umat ini Arab gitu loh. Ya. Itu sebagaimana yang saya ungkap di pidatonya Umar ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ya. Nah, lalu kemudian kita akan melanjutkan di masa dinasti Umayyah ini. Secara tahun dinasti Umayyah itu naik menjadi khalifah yang pertama, tahunnya itu tahun 661 Masehi. 661 ya. 661 Masehi, di mana tahun 660 itu Ali terbunuh. Ya. Ali terbunuh, lalu kemudian di proses itu kan ada pengganti dulu si Hasan ya. 3 bulan. Lalu kemudian setelah Hasan menyerahkan diri untuk kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebentar Pak Lutfi, maksudnya berarti ini sebelum prosesi terpilihan pengganti berikutnya, masa kosong itu dalam 3 bulan itu, maksudnya gimana itu? Mengisi kekosongan atau gimana posisinya? Ya kan Ali terbunuh. Ya. Ali terbunuh oleh kelompok pemberontak dari Nahawan, yang itu dari kelompok Khawarij ini. Ya. Mati kan? Ya. Setelah mati diganti oleh Hasan. Hasan bin Ali. Hanya 3 bulan. 3 bulan di bawah intimidasi dari pemerintahan dinasti Muawiyah yang ada di Syam. Ya. Ini lalu kemudian si Hasan bin Ali ini akhirnya menyerahkan ke pemerintahannya, ke khalifahannya untuk tunduk kepada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam itu. Itu. Ya. Makanya kok 60 kok 61 gitu loh. Ya. Makanya di tengah-tengah itu karena ada Hasan itu. Ya. Nah, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah tahun 661, ini bisa disebut sebagai penguasa tunggal ini. Penguasa tunggal karena Ali sudah tidak ada, Hasan sudah tidak ada karena menyerahkan itu. Nah, yang terjadi di masa Muawiyah bin Abu Sufyan ini menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Oh, karena kemarin itu ya Amsor dan seterusnya itu ternyata mulai mulai mengenalkan dan mau mencoba menjadikan bahasa Arab itu sebagai satu bahasa yang penting begitu di berbagai wilayah jajahannya begitu ya kemarin. Ya, tapi sebetulnya kalau melihat ke itu, ini sejak kebijakan Umar itu. Oh. Bukan kebijakan si Amsor. Oke. Nah, kebijakan si Umar. Nah,
Ditetapkan ini sebagai bahasa resmi negara. Hmm. Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, misalnya begitu loh. Ya. Jadi kayak ada penetapan bahasa Arab sebagai lingua franca Oke, oke. atau bahasa ibu. Mm-mm. Nah, perlu diingat bahwa Muawiyah ini kan ada di wilayah Syam. Ya. Di wilayah Syam ini dalam catatan bukunya Deleuze O'Leary, Ya. Arabic Thought and its Place History, gitu. Deleuze O'Leary ini mencatat bahwa di wilayah Syam ini sudah ada bahasa yang dipakai di lokasi itu, yaitu bahasanya itu bahasa Suryani. Gitu. Mengapa kok bahasa Suryani? Karena di Syam ini masuk wilayah jaringan Alexandria. Alexandria itu Mesir, Pak. Ya. Jadi Mesir, Alexandria. lalu kemudian Syam, lalu kemudian Roha, Ya. lalu kemudian Haran, lalu kemudian Jundisapur. Ini masuk dikenal dengan istilah lingkar Alexandria. Nah, ini memakai bahasa Suryani. Itu loh. Termasuk Syam itu. Nah, di wilayah Jundisapur ini orang-orang Persia ini. Ya. Nah, di wilayah Jundisapur ini juga wilayah jaringan Alexandria ini, bahasanya memakai bahasa Suryani, ilmu yang berkembang. Pada waktu itu ada beberapa. Ya, ya. Yang satu filsafat. Oke. Yang kedua kedokteran. Ya. Yang ketiga matematika, geometri, dan seterusnya. Nah, itu ilmu yang di wilayah ini. di wilayah itu, di wilayah lingkar Alexandria ini. Alexandria. Nah, begitu. Nah, ini kan Alexandria ya. Lalu kemudian Roha, Haran, Jundisapur. Ada lagi di utara ini. Di utaranya Syam itu yang disebut dengan wilayah Antioch. Oke. Nah, Antioch ini juga muncul yang namanya Universitas filsafat. Sudah ada universitas. Oh, sudah. Gitu. Oke. Makanya Anda pesantren begitu ada universitas itu kaget itu maksudnya. Iya. Oke. Jadi Anda jangan membayangkan Timur Tengah pada waktu itu semundur yang Anda kira. Gitu. Iya. Begitu. Sudah ada universitas lah. Di Antioch ini ada satu gereja ya. Ada satu gereja itu pemimpin gerejanya yang disebut dengan keluarga Mansur, Johannes Adimasko itu. Itu ini pastor ini, Pak. Nah, cuman Johannes Adimasko ini orang yang menggunakan filsafat di dalam menjelaskan ketuhanan Nasrani. Oke ya. Oke. Nah, namun yang namanya John Damaskus atau Johannes Adimasko itu ini diusir dari kelompok Bizantin gara-gara menggunakan filsafat ini. Dianggap mengganggu keimanan Kristiani. Nah, kan begitu. Oh iya. Nah, jadi ini ada ilmu humaniora di sini yang berkembang itu. Ada Antioch filsafat, Alexandria filsafat dan matematika, kedokteran juga. Kedokteran lah. Di Jundisapur, di Jundisapur ini, yang ini kan masuk jaringan Alexandria. Ini menerjemahkan bahasa Suryani ini ke bahasa Persia. Nah, bahasa Persia itu apa namanya? Bahasa Persia itu namanya bahasa Pahlavi. Bahasa Pahlavi. Pahlavi. Nah, begitu. Jadi ini ada bahasa Suryani, ada bahasa Pahlavi. Yang ilmu yang berkembang di sana itu ilmu kedokteran, filsafat, geometri, matematika dan seterusnya. Ilmu-ilmu seperti itu. Begitu. Nah, ilmu-ilmu yang khas Yunanian. Nah, kan begitu. Nah, dinasti Muawiyah itu menetapkan lokasi pemerintahnya di Syam yang ini merupakan jalur dari jaringan Alexandria ini. Yang bahasa sehari-hari penduduknya adalah Suryani. Nah, kan begitu.
Bisa Anda bayangkan tidak misalnya ini penguasa baru Oke. yang mana mendapatkan wilayah baru, Ya. yang kemudian menetapkan bahasa baru Mm-mm. sebagai lingua franca di tengah bahasa-bahasa yang sudah akrab di waktu itu. Itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Muawiyah kok sedemikian memaksa Ya. bahasa Arab itu dipakai sebagai lingua franca? Nah, ini menurut catatan Deleuze O'Leary itu, Deleuze O'Leary. Sama catatannya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ad-Dibayan. Judul bukunya adalah Hunain Ibnu Ishaq Dirosah Tahririyah Lughawiyah. Nah, begitu. Hunain Ibnu Ishaq Dirosah Tarikhiyah Lughawiyah gitu. Ya. Ini ada di dalam buku saya yang nanti saya terbitkan. Oke. Tenang aja. Oke. Nah, dalam catatan si kedua orang ini, Deleuze O'Leary sama Dibian ini menyatakan begini. Jadi yang namanya orang-orang dari dinasti Umayyah ini menganggap bahwa bahasa Arab itu harus dijaga karena ini bahasa Quran. Loh, mengapa kok bahasa Quran? Dari mana dia punya persepsi seperti itu? Wa nunazzilu bihi ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Nah, begitu. Oh, dari Loh, situ. Dari sini Muawiyah ini, wah ini bahasa suci ini. Karena bahasa yang dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan pesan. Ya. Maka dari itu bahasa Arab harus ditetapkan sebagai bahasa nasional karena ini bahasa Tuhan. Nah, begitulah. Bahasa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, begitu. Mudeng ya. Iya. Nah, oh, gitu ya. makanya ini harus ditetapkan ini. Oke. Nah, ditetapkan. Lah, setelah ditetapkan, maka kemudian setelah ditetapkan ini tentu gejolak ada, Pak. Gejolak ada, lalu kemudian apa ini? Karena administrasi negara, itu ya, di pemerintahan dinasti Umayyah ini, surat menyurat, ini dalam catatan Deleuze O'Leary ini loh, surat menyurat, kearsipan, dan seterusnya, yang itu diantaranya mengadopsi salah satu penduduk Antioch itu, keluarga Mansur. Itu yang seperti Johan ad-Dimasko itu kan bahasa aslinya Suryani ini. Dipaksa harus belajar bahasa Arab. Dan bahasa administrasi misalnya kayak pemerintahan sehari-hari. Lalu ini kalau enggak berbahasa Arab dipecat, Pak. Sampai segitunya? Iya, misalnya Anda ASN enggak bahasa Arab, pecat Anda gitu. Begitu. Bahasa administrasi kearsipan harus bahasa Arab ini. Nah, salah satu untuk menjadi pegawai itu bahasa Arab itu. Nah, karena ya itu tadi asumsinya ini bahasa Tuhan. Bilisanin Arabiyyin. Nah, itu di satu sisi ya. Nah, di sisi yang lain itu loh. Pengetahuan yang harus digalakkan dalam konteks dinasti Umayyah begitu. Itu pengetahuan tentang Quran itu. Memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran, maka muncul qura'-qura'. Saya ingin mengatakan begini, ini gimana ya ini? Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa ibu, Al-Quran ditetapkan sebagai objek pengetahuan, sementara pengetahuan-pengetahuan yang mengelilingi sebelumnya, filsafat, kedokteran, aritmatika, geometri, dan seterusnya, ini diabaikan, ditindih dengan Quran itu sebagai pengetahuan satu-satunya dan bahasanya juga diganti dengan bahasa Arab. Oke, sebentar Pak Lutfi. Ini kan Alexandria dan seterusnya tadi kan mestinya karena sudah melahirkan berbagai macam disiplin ilmu. Masa dengan lingua franca yang diusung oleh dinasti Muawiyah mereka tidak serta-merta ada diskusi atau terjadi apa begitu, masa ya taslim begitu saja, masa begitu? Ya karena kan penguasa, Pak. Oh, karena penguasa itu kalah kedudukan, kendati mereka sudah jauh lebih menguasai berbagai pengetahuan di luar itu. Kendati di dalamnya ada perdebatan, ya.
Misalnya nanti muncul perdebatan antara si keluarga Johannes Adimasko itu ada Pak nanti mengejek gitu ya, mengejek model-model keberagamaan penakluk baru ini. Nah itu nanti ada sesi tersendiri ketika membahas itu, karena itu ada satu tulisan yang ditulis Muslim and Others, itu yang ditulis oleh Robert Hoylen. Itu Muslim and Other itu diungkap itu perdebatan-perdebatan kecil-kecil lah begitu. Ya tentu ada, cuman tidak sampai meruntuhkan gagasan besar yang ditetapkan penguasa baru ini. Begitu. Berarti... Nah, kemudian Johannes Adimasko ini dia dikasih SK sama si Muawiyah bin Abu Sufyan ini bersama anaknya menjadi penarik pajak. Itu jabatan bahasa loh Pak. Begitu. Jabatan bahasa. Nah, makanya mau nggak mau ini mau nolak gimana ya, ada rezekinya juga. Iya. Di sini saya jabatan. Oh gitu. Begitu. Okay. Nah, kelompok-kelompok misalnya kayak itu banyak Pak. Misalnya kayak di wilayah Jundisapur, lalu kemudian di wilayah Antioch itu kelompok-kelompok Kristiani yang masuk di dalam kutab istilahnya. Kutab itu para sekretaris di wilayah pemerintahan dinasti Umayyah itu diadopsi. Cuman ya syaratnya itu memakai bahasa Arab. Nah, mereka mau karena mereka ini diusir oleh Bizantin, gitu ya. Diusir, kelompok Kristiani ini diusir oleh Bizantin gara-gara mereka mengajarkan filsafat, karena filsafat itu dianggap mengganggu keimanan mereka. Tuh. Okay. Makanya dinasti Umayyah ini ada kelompok Kristiani ini masuk ini, gitu. Ini masuk ini, tapi mesti bahasa Arab loh. Begitu. Yang mesti belajar Quran juga. Begitu ya. Iya. Nah, inilah yang saya sebut lah. Kemudian ada catatan juga dari ini. Siapa ini? Abdullah Ad-Dibyan ini bahwa bahasa Arab itu juga ditetapkan sebagai lingua franca dalam konteks untuk menjaga keautentikan bahasa Al-Quran. Begitu. Ditetapkan juga. Jadi saling menopang lah antara Al-Quran dan Arabisasi ini. Ini dua isu utama dalam catatan Abdul Aziz Ad-Duri itu yang terus mewarnai pemerintahan-pemerintahan Islam. Yang cikal bakalnya itu diletakkan oleh Khalifah Rashidah, dikembangkan oleh dinasti Muawiyah, lalu mencapai perkembangan pesatnya di masa Abbasiyah. Dalam dua isu ini. Oke, sebentar Pak Lutfi. Piagam Madinah hilang. Itu ya masalahnya. Kalau kita mendengar sepintas kan bagus gitu. Umpamanya saya ya Muslim gitu. Kan bagus mengusung sumber hukum yang utama dalam yang dipahami orang Islam hari ini kan ya Al-Quran kan sumber hukum utama. Menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang dipersepsikan orang hari ini ya bahasa surga dan seterusnya. Kan bagus ini mengusung itu. Tetapi ternyata ada efek-efek yang tidak bagus. Di antaranya adalah menyingkirkan berbagai ilmu yang sudah berkembang di sekitarnya. Walaupun itu berkembang tetapi bahasanya menggunakan bahasa Suryani dan seterusnya tadi akhirnya harus diganti demikian rupa untuk belajar bahasa Arab. Akhirnya nggak berkembang dengan pesat, misalnya filsafat, misalnya kedokteran dan seterusnya tadi. Ternyata kan ada efek-efeknya seperti itu. Iya. Nanti Anda bisa membaca Pak karya dari Imam An-Nawawi itu sampai mengharamkan filsafat itu sebetulnya dalam konteks ini. Pantesan ya hari ini umpamanya ada sedikit agak alergi atau negatif thinking gitu ya terhadap ketika umpamanya saya Muslim mendengarkan filsafat gitu kan, loh ini kan ilmu bahaya umpamanya dan seterusnya. Itu berarti awal mulanya dari sini nih Pak Lutfi. Dari situ begitu loh. Karena yang namanya ilmu-ilmu itu filsafat, aritmatika, matematika, fisika, kimia dan seterusnya itu telah berkembang pesat di masa itu di wilayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan beserta dinasti Umayyahnya itu
Itu berkembang di satu sisi, lalu kemudian dimasukkan pengetahuan baru yang berupa Arabisasi dan Quranisasi itu. Berarti ini lebih ya Pak Alfi, pergeseran lebih luas lagi ya. Iya. Kalau masa Khulafaur Rasyidin kemarin konsep ummah itu nggak ketangkep, kemudian haram itu dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian ini ternyata sudah ada perkembangan ilmu tetapi itu justru malah tersingkirkan. Lah Umayyah ini mengusung konsep baru ini malah justru pesan utama daripada visi kenabian yang awal pada Piagam Madinah itu enggak terbaca sama sekali itu. Enggak terbaca ya. Anda bisa untuk membuktikan ini, itu Anda bisa membaca bukunya Husain Mu'nis. Husain Mu'nis, Al-Alaqah Bainal Yahud wal Arab. Al-Alaqah Bainal Yahud wal Arab. Itu ada, ingat saya di halaman, masih ingat saya halamannya, 263. Itu bisa, kalau enggak 73, 63 itu. Itu disebut di situ. Sebetulnya di masa itu ditemukan manuskrip Piagam Madinah itu. Cuman sayangnya yang menemukan itu adalah si anak turunnya Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Gitu loh. Dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Lah Anda tahu kan Muawiyah itu dengan Ali kan bencinya luar biasa. Ya. Lah karena yang menemukan itu Ja'far, itu maka kemudian mereka mengabaikan begitu saja Piagam Madinah itu di satu sisi, karena dari sisi penemunya. Di sisi yang lain, ini ya, semangat dari Piagam Madinah itu menghalangi kepentingan politik dinasti Umayyah. Gitu loh. Untuk menjadi apa? Untuk mengarabisasikan dan seterusnya tadi. Nah, itu bisa dibaca di bukunya Husain Mu'nis itu. Jadi justru di masa dinasti Muawiyah itu, mereka dengan Piagam Madinah itu terganggu. Gitu. Yang itu diunggulkan di masa Nabi Muhammad, tapi ketika pemerintah dinasti Muawiyah berdiri, mereka justru terganggu. Nah, begitu. Mengganggu apa? Arabisasi dan lainnya itu. Begitu. Nah, inilah yang kemudian saya sebut bahwa apa yang dirintis di masa di masa Khalifah Rashidah Abu Bakar Umar itu merintis tadi loh yang kita diskusikan itu kodifikasi Quran itu. Lalu kemudian bahasa Arab itu. Itu lalu kemudian ini semakin lama semakin mengembang ya dan semakin menajam. Jadi yang semakin menajam itu Pak. Bukan Piagam Madinahnya. Dan anehnya itu kalau saya sendiri memahami seolah-olah itu adalah bagian dari yang penting dari orang beragama. Seolah-olah gitu. Arusnya kan itu begitu. Jadi artinya begini. Kalau Anda itu bisa bahasa Arab hari ini dan Anda merasa dengan bisa bahasa Arab itu religius, maka sebetulnya religius Anda itu ala dinasti Muawiyah. Aduh. Gitu. Oke. Itu religius Anda dibingkai dalam bidang itu. Saya mau komentar. Banyak nanti takut ada apa-apa gitu. Tapi realitasnya begitu. Nah, realitasnya begitu. Nah, ini lalu kan menetapkan sebagai lingua franca. Oke, lingua franca. Akhirnya ini tetap sebagai akhirnya berhasil ya. Berhasil karena dia penguasa, Pak. Penguasa, ya. Penguasa. Walaupun nggak berhasil karena penguasa, pokoknya sedemikian rupa diupayakan sampai bisa berhasil. Ya, begitu. Dengan begitu bahasa Arab ini lalu kemudian lama kelamaan ini menjadi sesuatu yang harus dipelajari oleh semua warga negara. Kan begitu. Muncullah yang pernah saya sebut itu Amsor itu. Madrasah fil Amsor. Atau sekolah-sekolah kursus bahasa Arab. Di wilayah Amsor yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Nah, kan begitu ya. Di periode pertama itu ada si Abu Aswad Ad-Du'ali. Di periode kedua ini ada Nasir bin Asim. Kemudian di periode ketiga ini ada di masanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kan begitu. Nah,
di masa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini bahasa Arab hampir mengalami penyempurnaan. Gitu. Oh. Nah, mengalami penyempurnaannya seperti apa? Jadi begini, Pak. Orang seperti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dia mencari satu kosakata di mana kosakata itu belum pernah tercampur dengan kosakata asing yang tadi loh, Pak. Filsafat, lalu kemudian kedokteran. Nah, orang-orang yang dicari orang-orang yang belum terkontaminasi dengan ilmu-ilmu ini. Wah, bener-bener anu ya, bener-bener masih fresh gitu dalam perspektifnya. Nah, cara mencarinya yaitu dengan memburu orang-orang Arab yang ada di pedalaman. Oh, yang justru diburu malah orang-orang pedalaman. Nah, orang-orang pedalaman ini yang dianggap mewakili bahasa Arab yang asli itu hanya 10 suku. Oh, begitu. Maksudnya dia belum terkontaminasi oleh ilmu di luar itu. Misalnya terkontaminasi dengan sedikit tentang filsafat dan seterusnya tadi yang di mana tadi Alexandria tadi. Menurut identifikasi Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini kan banyak murid itu. Ada Ya'mar, ada berapa saya lupa itu ya. Ini kalau melihat catatan saya tentu agak lama lah itu. Nanti ada beberapa itu misalnya Ya'mar, lalu kemudian murid-muridnya lah. Ini berburu bahasa yang kelihatannya asli, yang belum terkontaminasi. Lah ini ada 10 suku yang dituju itu. Nah, yang pertama itu suku dari Bani Khudel. Pemilihan suku ini juga terkait dengan motif juga nggak nanti? Iya karena begini, Pak. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini kan dari suku Arab Bani Asad. Nah, nanti Bani Asad itu masuk. Gitu loh. Sebagai bahasa yang diburu. Maksud saya, kendati dia berburu dan belum terkontaminasi, tetapi kalau tidak punya afiliasi pada kekuasaan, berarti tidak diambil sampel gitu loh maksud saya. Iya, gitu loh. Nah, ini Arab-Arab Badawah. Arab-Arab Badawah ada 10 suku ya. 1 suku Bani Asad, 2 suku Kinanah, 3 suku Bani Khudel, ada 10 saya enggak hafal. Itu bisa dibaca di bukunya Ad-Dibyan tadi. Atau dibaca bisa Nas'atun Nahwi wa Tatawwuruh. Nah, ini diburu kan? Diburu. Nah, ketika memburu yang namanya si Imam Khalil bersama murid-muridnya Ya'mar dan seterusnya yang saya tidak hafal itu. Ini ditemukan sebuah pola ternyata itu. Ditemukan sebuah pola dari suku-suku pedalaman ini. Polanya itu begini. Oh, orang Arab pedalaman ini polanya itu ada model sulasi, ada model rubai. Larinya mau ke sana. Oh iya, oke. Ada model sampai sudasi. Iya. Gitu, sampai sudasi. Nah, ini di 10 suku ini, Pak. Gitu loh. Bani Khudel, Bani Kinanah, Bani Asad, dan Bani-Bani yang lain. Yang jumlahnya 10 itu. Ada lagi itu, Bani To'i. Itu, Bani To'i itu. Nah, ini diburu. Lalu kemudian disusun pula yang namanya sulasi, rubai ini. Sebentar Pak Lutfi, berarti yang mengilhami munculnya ilmu sorof, itu nanti dari situ? Dari Khalil ini. Oh ya lanjut dulu. Nah, kalau Anda tidak ingin menyaksikan bagaimana Imam Khalil ini berjibaku di dalam hal ini, itu ada kitabnya itu. Kitab yang ditulis oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi namanya Kitabul Ain. Nah, di Kitabul Ain itu Anda bisa membaca itu bagaimana dia berburu 10 suku itu. Bersama para murid-muridnya ini. Nah, kan begitu kan? Sulasi, rubai, lalu kemudian khumasi, sudasi. Lalu kemudian di masa Imam Khalil ini di apa ini istilahnya? Ditetapkan juga model-model yang namanya i'rab. Gitu loh. I'rab misalnya rofa itu domah gitu aja lah. Nasab itu fathah gitu.
Jer itu kasroh. Jer itu kasroh, lalu jazm itu sukun begitu. Nah, apa makna i'rab di dalam hal ini? I'rab ini kan biasa mungkin Anda dulu lurah pondok itu kan sebagai lurah pondok kan i'rab itu berarti harokat kan begitu kan? Iya, iya. Biar tidak kesalahan i'rab maka kemudian harus diketahui target dari kalimat itu kan begitu. Oke. Nah, i'rab ini sebetulnya menurut Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu sebetulnya pengertian i'rab itu tidak begitu. I'rab ay al-bayan. Begitu. Penjelas. Iya. Jadi i'rab ay al-bayan itu maknanya yang disebut i'rab itu yang menurut Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu bukan harokat, Pak. Tapi penjelas. Gitu loh. I'rab ay al-bayan. Penjelas itu maksudnya bagaimana? Gitu. Misalnya ada ada sulasi ya. Ada sulasi misalnya fa'ala gitu aja lah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan misalnya begitu. Ini kan bisa di harokati macam-macam. Ya. Atau yaf'ulu misalnya bisa di harokati macam-macam. Misalnya kemasukan an gitu ya. Itu ya ayyaf'ala kan begitu misalnya ini. Yeah. Nah, sebetulnya bukan annya itu yang menjadi penting bagi si Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang menjadi penting yang namanya i'rab itu adalah bayannya itu. Bayannya itu artinya dengan i'rab itu maka makna itu terbatasi. Oh. Gitu loh. Ya. Jadi bukan ayyuf ilu, bukan ayyaf ala, bukan ini yang dimaksud ini apa? Lah, syakal atau i'rab itu menentukan makna. Maka i'rab itu bayan. Ini Al-Farahidi. Ini Al-Farahidi. Karena diwakili oleh suku-suku pedalaman yang belum terkontaminasi tadi. Maksudnya ketika kita belajar i'rab dan seterusnya itu, yang dianggap baik-baik saja itu, kalau kemudian nanti memahami sampai pada perspektifnya Al-Farahidi, akan terbatas di dalam memahami Al-Quran atau sesuatu yang sulasi masih dan seterusnya itu, tapi ternyata ada itu tadi disesuaikan dengan pembatasan ala Al-Farahidi. Begitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Maksudnya begini. Oke. Ini kan penyusunan bahasa Arab menjadi EYD. Oke. Ya. Nah, penyusunan bahasa Arab menjadi EYD dengan teori-teori bahasa oleh si Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini nanti dipakai untuk melakukan autentifikasi Al-Quran. Gitu loh. Yeah. Cara mengautentifikasi Al-Qurannya nanti di zamannya si Abdul Malik bin Marwan ini kan membentuk yang namanya yang bentuk komite. Membentuk komite, yang komite ini agar Al-Quran itu tidak terjadi kesalahan bunyi, istilahnya lahan, kesalahan bunyi, maka harus memakai standar EYD yang ditetapkan oleh Al-Farahidi. Begitu loh. Lah, ada salah satu orang yang menjadi anggota komite ini dari grupnya Al-Farahidi ini, namanya Nasir bin Asim. Lalu kemudian Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini anggota ini. Anggota pemburu ya. Ya. Oke. Anggota pemburu ini masuk tim lah. Dari situlah Al-Quran mendapatkan syakal. Mendapatkan syakal, lalu kemudian i'rabnya jelas. Lalu kemudian wakaf masih belum ya. Saya kurang tahu, tapi dari situ i'rabnya di dalam Al-Quran itu menjadi jelas, syakalnya menjadi jelas dan seterusnya. Nah, dari sinilah yang kemudian di antara kontribusi yang kita sebut sebagai gerak keilmuan yang ada di Arab itu, yang disebut gerak keilmuan Arabisasi untuk menjaga autentifikasi Al-Quran, yang itu berada di tengah-tengah perkembangan ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Yang ilmu-ilmu tadi itu disingkirkan agar yang namanya orang itu istaghola, sibuk untuk masalah ini, gitu loh. Bukan sibuk filsafat, bukan sibuk kedokteran, bukan sibuk aritmatika dan matematika, tapi sibuk bahasa Arab dan sibuk kepada Al-Quran itu. Nah, ini paham ya? Paham, tetapi berarti
bukan berarti autentifikasi Quran itu tidak bagus, tetapi kalau dalam konsep ini autentifikasi yang sesuai dengan kepemimpinan penguasa Umayyah, begitu toh kira-kira dalam memahami autentifikasi ini, dalam bingkai itu atau gimana? Ya sebetulnya saya akan mengatakan itulah. Tapi sudah Anda katakan, maka yang bertanggung jawab Anda lah. Harusnya begitu ya. Nah, lalu ini berefek, Pak. Berefek. Berefeknya begini. Dengan ditemukannya i'rab, dengan ditemukannya wazan-wazan, tadi lo fa'ala yaf'ulu dan seterusnya itu, sulasi rubai sampai sudasi itu, ini lalu berkembang. Itu tidak hanya di situ, Pak, berkembang. Berkembangnya itu begini, gitu. Karena Islam itu kan sudah sampai ke Judi Sapur, sampai ke wilayah-wilayah yang saya sebut sebagai lingkar Alexandria itu, ya kan? Berkembangnya itu begini. Ini mukjizat Al-Quran ini di mana sih? Gitu. Kalau mukjizat di Nabi Musa kan jelas, tongkat. Di Nabi Isa kan menghidupkan orang mati. Lalu di Al-Quran ini apa? Gitu. Bahasa. Nah, dari sini muncullah yang namanya Abu Qahir Al-Jurjani. Gitu. Abu Qahir Al-Jurjani muncul mengungkap sebetulnya yang menjadi ijaz dari Al-Quran itu bahasa. Jadi yang ini ya, yang menjadi tokoh yang menyatakan ijaz Al-Quran itu bahasa itu tokoh ini? Iya, salah satunya. Salah satunya. Itu adalah Abu Qahir Al-Jurjani. Itu ada istilahnya bukunya itu apa itu? Dalailul I'jaz apa itu. Jadi yang diungkap itu sebetulnya ya apa yang dikontribusi Al-Jurjani ini sebetulnya efek dari penetapan lingua franca bahasa Arab dan efek dari bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa ibu itu dan efek juga dari bahasa Arab yang mengalami EYD, ejaan yang dipermulakan. Ini berkembang akhirnya ijaz Al-Quran itu adalah di bahasa. Nah, nanti muncul pertanyaan lagi itu kelompok-kelompok dari lingkar Alexandria ini, gitu. Lah kalau kita nggak paham bahasa Arab, ya berarti Anda nggak berhak memahami yang apa yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu. Bukan. Nah, iya itu Anda yang memakai bahasa Arab. Kita ini kan orang Judi Sapur ini. Gitu. Kita ini besar dalam lingkup pengetahuan aritmatika, fisika, filsafat, dan seterusnya tadi. Jika misalnya Al-Quran itu ijaznya itu ada di bahasa, itu kan perspektif yang dibangun oleh kelompok-kelompok Arabisme itu. Gitu loh. Yang itu sebetulnya efek dari apa yang dilakukan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, muncullah perdebatan ini antara kelompok yang terpengaruh dalam lingkup lingkar Alexandria sama kelompok yang pembela bahasa Arab. Nah, ini. Nah, kelompok pembela bahasa Arab itu salah satunya adalah Abu Qahir Al-Jurjani. Nah, kelompok-kelompok yang tidak membela bahasa Arab, gitu ya, karena dia besar dalam kultur Alexandria, begitu. Maka ini temuannya berbeda lagi, gitu loh. Tidak. Kalau ijaz Al-Quran di bahasa, berarti itu untukmu saja. Wahai Abu Qahir Al-Jurjani, gitu. Untuk kayak orang kayak gue ini, yang gue ini berangkat dari culture aritmatika, filsafat dan seterusnya, yang kita tidak dibesarkan dalam culture bahasa Arab, kami tidak menangkap itu ijaz di dalam bahasa Arab itu, ijaz Al-Quran itu dalam bahasa Arab, gitu loh. Nah terus di mana? Kan begitu. Ini di mana? Bagi saya tidak di situ. Kalau ijaz Al-Quran itu di bahasa Arab, itu terlalu fanatisme ke suku Anda. Gitu. Itu yang mau pesan yang mau disampaikan. Oke. Nah, nanti muncullah gelombolan kelompok yang nanti terbentuklah yang disebut dengan aliran Mu'tazilah itu. Aliran Mu'tazilah bagi Mu'tazili misalnya, seperti Khudail Al-Alaf, lalu kemudian siapa itu?
sebetulnya ijaznya bukan di bahasa sih. Kalau bahasa nanti hanya spesifik yang menangkap orang-orang Arab itu saja. Bagi saya ijaz itu di makna, begitu. Ijaz itu di makna dan di kandungan-kandungan maslahah yang ada di dalam makna-makna itu. Nah, ini sensitivitas orang-orang seperti Abu Qahir Al-Jurjani mendengar seperti ungkapan Mu'tazilah ini, begitu. Ini sensitivitasnya akhirnya muncul isu tentang Al-Quran itu makhluk. Apa Al-Quran itu qadim? Gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya perkembangan ilmu kalam itu terkait dengan perkembangan bahasa. Bukan hanya soal teologi, Pak. Gitu loh ya. Jadi akarnya dari sana, begitu. Anda kan pengajar ilmu kalam ya, pasti langsung aliran. Iya. Gitu. Gitu. Nah, lalu kemudian kenapa? Lalu gimana orang yang menyatakan bahwa ijazah Al-Quran itu bukan di bahasa. Nah, ini sampai berefek kepada orang-orang seperti kaum Mu'tazili itu bahwa nanti juga muncul di kelompok Ikhwanus Sofa itu. Itu sebetulnya Al-Quran itu bukan kalamullah, begitu. Kalam Muhammad. Nah, begitu. Itu kalam Muhammad. Yang menjadi kalamullah itu karena Allah itu bila sautin bila harfin di maknanya. Bukan di bahasanya. Lah Abu Qahir Al-Jurjani membantah lagi. Jadi bantah-bantahan antara kelompok Mu'tazilah sama kelompok Abu Qahir Al-Jurjani yang nanti menjadi cikal bakal perkembangan Sunni, Ahlu Sunnah, paham Anda, begitu? Itu antara lain itu akibat-akibat seperti ini. Begitu loh. Saya itu termenung begini Pak Lutfi ketika mendengarkan penjelasan Anda itu. Tadi kan seolah-olah bahasa Arab dengan sedemikian rupa ternyata sudah dijawab dengan statement yang di belakang ini. Akhirnya gitu kan sebagai penguasa begitu. Dengan perdebatan ini dia tidak memfasilitasi untuk terjadi dialog atau diskusi yang sedemikian rupa, justru mengawal konsep utamanya dengan mengatakan karena lingua franca tadi akhirnya tetap ijaz Al-Quran itu salah satunya adalah di bahasa. Akhirnya terjadi perdebatan ini. Yang perdebatan itu seolah-olah sebetulnya kritik kepada penguasa sensusnya itu, tetapi hari ini ditangkap sedemikian rupa itu tadi. Seolah-olah itu adalah pergesekan atau atas nama salah paham atau yang lain begitu. Gitu toh itu maknanya itu. Culture itu menjadi cikal bakal lahirnya pemikiran ya. Gitu loh. Bagi lingkar Alexandria, karena dia besar dari budaya yang seperti saya katakan tadi, itu dia tidak melihat ijaz itu di wilayah bahasa Arab, ijaz Al-Quran itu. Nah, bagi orang-orang seperti Arabian, ini loh Pak, yang ingin saya sebut itu fanatismenya Arab itu loh. Gitu loh. Fanatismenya Arab yang mereka bangga atas bahasanya, yang mereka ini tidak mau digugat bahasanya, itu sampai pada tingkat seperti itu. Yang ini mewarnai cara dinasti Islam membangun peradabannya. Jadi kalau peradaban itu terkait dengan perkembangan keilmuan, maka sebetulnya keilmuan itu dibingkai dalam konteks ya Arabisasi itu. Gitu loh. Nah itu yang nggak terbaca di saya terutama dan kita semua pada umumnya mungkin loh ya. Nanti mengalami efek perkembangan lahirnya ilmu kalam. Lah, orang-orang seperti kelompok-kelompok Mu'tazili ini. Jadi Anda itu melihat Mu'tazilah itu jangan sesesat itu maksudnya. Ya gitu maksud saya kan tiba-tiba kalau umpamanya ya kayak Pak Lutfi menyebutkan saya ahli sunnah umpamanya. Saya disebut orang-orang di luar tadi, gitu kan, misalnya disebut Mu'tazili atau Syiah atau yang lain kan pasti di perspektif saya langsung itu kan berbeda dengan aliran saya, gitu. Begitu. Akhirnya sentimennya kan saya lah tetap paling benar kan begitu. Berarti Anda sudah kena ideologi Arab gitu loh. Jadi Arabisasi itu sudah masuk dalam urat nadi Anda. Gitu.
mendarah daging dan mengurat nadi. Ya. Gitu. Aha. Itu artinya lah. Kemudian Mm-mm. ini waktunya. Sebentar lagi. Oh, oke. Nah, ini kan terjadi di wilayah-wilayah yang saya sebut sebagai lingkar Alexandria. Mm-mm. Perdebatannya kan begitu. Mm-mm. Apakah perdebatan ini mewarnai Arab-Arab wilayah selatan? Mm-mm. Jawabannya tidak. Hmm. Di Arab Selatan ini muncul perkembangan tersendiri. Oh, perkembangan bukan lingua franca, Ya tetap lingua franca, tetapi muncul tradisi keilmuan yang berbeda. tidak lughah Arabiyah begitu. Oh ya, oke. Gitu loh. Mm. Nah, di antaranya itu di wilayah Madinah itu. Oh. Nah, itu ada satu kitab yang ditulis oleh Az-Zahabi, itu judulnya Al-Amsaru Zawatul Athar. Mm-mm. Itu Al-Amsaru Zawatul Asar. Di Madinah itu kayaknya saya sudah pernah mengatakan ini. Di Madinah itu perkembangannya bukan perdebatan soal ijaz, bukan mempersoalkan persoalan lingua franca, tidak, tapi mempersoalkan tentang ayo kita ini di masa sekarang ini kok mengenang zaman-zaman kenabian gitu. Oh, Gitu ya loh. ya. Mengenang zaman-zaman kenabian yang itu lalu kemudian mereka ini merekonstruksi. Mm-mm. Nah, rekonstruksinya ini menghasilkan yang namanya hadis itu. Oh. Ini Berkembangnya di sebelah selatan ini. ini di sebelah selatan, misalnya di Madinah. Lah nanti ketemu Pak antara hadis ini Mm-mm. dengan yang namanya menjaga otentifikasi Al-Quran Mm-mm. dengan bahasa Arab itu nanti. Mm-mm. Terus ini cara membayarnya selain dengan bahasa sama apa? Muncullah kelompok Madinah untuk masuk ini. Oh, Gitu loh. begitu. Jadi, Oke, Pak Lut, terima Ah. kasih. Berarti Ah. kalau begitu nanti muncul membayan tadi, satu pakai bahasa, satu sampai dengan hadis. Apakah kemudian membayan nanti dalam rangka mengusung konsep kenabian sebagaimana spirit awal dan lain sebagainya? Tentu itu yang akan kita Ya. diskusikan pada ini akan datang Pak Lut. Piagam Madinah, lupa Pak ini udah. Begitu. Yang Oke, muncul oke. aliran kalam, yang muncul aliran Mu'tazilah, yang muncul kelompok muhaddisin begitu. Ummah di masa Nabi, Piagam Madinah lupa. Langsung dijawab lupa ya. Iya, lupa. Dilupakan. Saya mengatakan begitu karena ungkapan dari Husain Mu'nis tadi. Karena ini tidak sesuai dengan kepentingan kita. Begitu. Oke, pemirsa, demikian rupa perbincangan kita yang termasuk saya sendiri tercengang dengan berbagai data yang dipaparkan. Mungkin teman-teman semua atau netizen nanti bisa ikut nimbrung dan berkomentar. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Lutfi ada yang ingin disampaikan di closing statement mungkin. Jangan gampang-gampang merasa religius. Oke, itu yang disampaikan. Jadi, jika Anda tiba-tiba merasa religius, periksa sedalam-dalamnya. Ternyata di samping apa itu, di balik bingkai religius itu ada something. Ada something. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Kita akhiri mungkin ya, perbincangan kita kali ini. Pada episode kali ini mengupas tentang Khalifah Muawiyah gitu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke, thank you.